Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riha Lailatul Zulfiah. Di sini saya akan mempraktikkan cara menghitung pantograf guna untuk mengetahui perkembangan ibu hamil dan janin yang akan lahirnya. Yang pertama kita lihat 35 kasusnya. minggu. Ibu R hamil anak pertama 23 tahun, datang ke rumah sakit 8 Agustus 2021 pukul 9. Kita bisa langsung masukkan ke registrasinya. Yang pertama, nama ibu tadi Nyonya R. Untuk tanggalnya 8 Agustus 2021, untuk umurnya 23 tahun, untuk jam masuk rumah sakit jam 9 waktu Indonesia Barat. Untuk G adalah keterangan dari ibu mengandung anak keberapa. Yang ini kan anak pertama tadi. Terus untuk yang P itu belum pernah melahirkan karena dia baru mengandung anak pertama dan abortusnya 0. Terus kita langsung ke masuk untuk pembukaan serviksnya. Pembukaan serviks di sini tertera 5 cm. 5 cm di sini dimasukkan ke disilang dengan tanda silang di kolom pembukaan serviks di cm. Ini disilang sesuai dengan garis lurusnya dan berhimpitan sesuai kotak sama garisnya. Habis itu lanjut ke turunnya kepala. Penurunan kepalanya ini ditandai dengan lingkaran. Penurunan kepala di sini bisa lihat 3. Berarti 3 di sini. Di sini ya, guys. Di sini. Kita kasih lingkaran. Habis itu kita masuk ke air ketuban. Air ketubannya ini itu keadaan utuh atau keadaan jernih ataupun keadaan atau sudah berganti warnanya. Nah, di sini air ketubannya ini dari keterangan soal adalah utuh, kita masukkan U. Untuk penyusupan ini adalah +1, kita masukkan 1. Terus kita lanjut ke bagian DJJ dari janinnya. Yang pertama, untuk kasusnya ini DJJ-nya 143 kali per menit. 143 kali per menit kita masukkan ke sini. Di sini kita kasih tanda titik yang pertama. Terus habis itu kita masuk ke untuk waktu jam ini dituliskan keterangan ibu masuk ke rumah sakitnya jam berapa. Berarti ini kan jam 9 tadi ya, 9 WIB. Nah, terus kita masuk ke kontraksinya. Nah, untuk kontraksi bisa dilihat untuk data HIS. Nah, di sini yang pertama HIS-nya ada 3 kali per 10 menit. Nah, kita anggap satu kotak ini adalah 30 menit. Jadi kalau misalnya 3 kali per 10 menit selama 30 detik. Untuk pengarsiran kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya kurang dari 20, arsirannya adalah renggang. Kalau untuk 20 sampai 40 detik itu arsir padat, dan kalau misalnya lebih dari 40 itu di blok. Nah, sementara di sini ada 30 detik, berarti diselang 20 sampai 40, berarti di sini ya. Terus kita arsir. Nah. Terus habis itu kita lanjut ke soalnya. Nah, misalnya soal di sini ada, kalau untuk di sini dilihat dari datanya ini kan ada oksilosin. Oksilosinnya di strip saja. Untuk tetes per menitnya di strip. Untuk obat dan cairan intravenanya kita belum ada pemeriksaan, jadi kosongin saja. Terus kita lanjut ke tekanan darah. Nah, tekanan darah di sini bisa dilihat 130/80 mmHg. Nah, kita langsung tulis di sini dengan instruksinya. Kalau misalnya tekanan darah itu dengan panah ke atas dan panah ke bawah, tadi 130 ya, 130 di sini per 80, berarti di sini 80 di sini ya. Terus kita kasih tanda panah untuk ininya. Terus kita tarik garis. Dan di sini kita udah dapat informasi tekanan darahnya. Terus kita lanjut ke nadinya. Nah, nadi di sini 84 kali per menit. Untuk instruksi nadinya itu pakai titik. Jadi kalau misalnya 84 kali per menit di sekitar sini. Nah, setelah itu kita lanjut ke suhunya.
Suhunya di sini tertera 37 derajat. Kita langsung masukkan saja 37 derajat. Dan kita periksa untuk urinnya, tidak ada kandungan protein, tidak ada kandungan aseton, dan tidak ada kandungan volume. Sementara ini sudah selesai. Terus kita lanjut ke pemeriksaan ulang. Kalau misalnya ada pemeriksaan ulang terus data ada yang baru, lalu kita masukkan ke sini. Di sini tertera jam 9.30. Ini kan ada his 3 kali 10 per detik. 3 kali 10 menit itu di sini dengan lajunya 40. Kalau misalnya 40 kan masuk di rentan 20 sampai 40. Kita tulis saja di sini 3 kali per 10 menit. Terus untuk suhunya, suhu di jam 9.30 itu kan 36 derajat. Berarti kita tulis di sini 36 derajat. Terus untuk DJJ-nya, DJJ 150 kali per menit. Kita tulis di sini. Sesuaikan dengan blok yang sudah tertera. Kalau misalnya 150 berarti di sini. Nah, kita lanjut lagi. Di sini kan ada data jam 10. Jam 10 ini ada 3 kali per 10 menit itu 40, samakan dengan ini. Untuk suhunya 37 dan untuk DJJ 145 di sini. Terus kita lanjut ke data selanjutnya, kita tinggal masukkan saja. Ini 45. Nah, untuk 45 ini bisa diblok ya. 45. Ini kan 3 kali 10 masih di sini. 45. Untuk suhunya 36 dan untuk DJJ 147. Terus kita lanjut lagi ke data 1, 2, 3, 4. Kita lanjut ke data berikutnya. Untuk jam 11 ini kan 45, berarti masih di blok sama, masih 3 kali 10 per menit. 3 kali per 10 menit. Untuk suhunya 37, untuk DJJ 150. Terus untuk yang data selanjutnya masih sama, jadi kita langsung blok saja. Terus ini 37 dan ini 150. Nah, setelah ini kita bisa simpulkan untuk denyut jantung janinnya bisa langsung ditarik garis saja untuk mengetahui grafiknya, perkembangan dari janinnya itu seperti apa. Terus untuk kontraksinya kita bisa lihat dari data ini bagaimana. Kalau misalnya dari data ini kan ya kita tahu dari arsiran sampai ke blok, berarti kan ada perkembangan percepatan untuk janinnya keluar. Terus setelah itu kalau misalnya kita sudah tahu semuanya ini, kita langsung saja kembali ke soalnya dan dibaca. Ini kan Ibu R mengeluhkan kencang-kencang di bagian perut, lebih sering dan nyeri, serta BAB yang tidak kuat untuk menahan dorongan anak. Saat ini ibu terlihat janin dari kemaluan ibu. Ini jam 1, lahir bayi anak perempuan dengan BB 3 kg dan tinggi badan 48 cm. Nah, untuk keterangan ini kita bisa langsung tuliskan di sini. Berarti jam 1 melalui IB, lahir bayi perempuan dengan BB 3 kg dan dengan tinggi badan 48 cm. Nah, kalau sudah begini artinya pengisian kartografinya kita sudah selesai dan untuk perkiraan bayi sudah diketahui sesuai data, sehingga kesimpulannya adalah jam 1 lahir bayi perempuan dengan BB 3 kg dan tinggi badan 48 cm. Sekian dari penerangan atau penjelasan dari saya. Kalau misalnya ada salah kata atau salah dalam menjelaskan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.